Sambil menunggu jamaah yang lain hadir, sebelum kajian dimulai, silakan bagi jamaah yang baru datang atau masih di luar untuk memasuki ruang kajian karena kajian akan segera kita mulai. Baik, langsung saja kajian akan segera kita buka. Sesungguhnya ruh orang yang beriman yakuna jika ada yang mensolawati Nabi, nanti menjawab salawat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Tapi untuk biar jelas yang saya gunakan untuk kajian-kajian setelah rampung kitab Tarbiyatul Aulad, saya menggunakan buku punya istri sebenarnya. Ya, dia yang kuliah psikologi, saya yang tak ambil ilmunya. Tak ambil buku Islamic Parenting. Tak buka-buka, oh bagus nih untuk melengkapi kajian kita yang di Tarbiyatul Aulad. Jadi enggak monoton ke dalil-dalil semua, tapi bagaimana aplikasinya. Luar biasa, penerapan penggolongan generasi-generasi ini ternyata ada manfaatnya dan ada korelasi dengan agama kita. Ya, jadi ada kaitan dengan kepentingan pendidikan kita. Perbedaan generasi ini nanti akan penggolongan generasi ini itu akan memudahkan kita untuk mendidik. Dan bagaimana caranya? Ya, jadi setiap generasi itu nanti beda cara penanganannya, Pak. Makanya yang agak repot itu, ini generasi X punya anak generasi Z. Wah, pusing gitu. Ada nggak begitu nggak? Orang kelahiran berapa? 68, 67, 65 sampai 80 itu atau 79 punya anak sekarang baru usia 5 tahun, 10 tahun lah gitu, Gen Z. Ada nggak begitu? Berapa umurnya, Pak? 5, berarti lahiran tahun 75, punya anak usia 9 tahun. Nah itu agak pusing gitu. Bener agak pusing. Karena terpaut satu generasi. Ini akibatnya jangan harus lebih sungguh-sungguh belajarnya untuk mendidik. Betul, akan pontang-panting. Ini saya buktikan. Saya punya santri, orang tuanya seumur jenengan lah ya. Jadi seumur-umur generasi apa? Generasi X ya, generasi X, anaknya Gen Z loh. Waduh, itu saya pernah lucu ini ya, pernah. Kan dia izin tuh, santri izin pulang karena sakit. Dia tak izinkan pulang sakit kan ya. Ya, terus WA saya, Ustadz, anak saya minta izin untuk ditambah waktu istirahatnya karena masih sakit. Ya Bu, ya Pak, silakan 1 hari lagi ya. Oke. Sekali, 2 kali. Ritmenya kok sering begini kalau izin selama-lama. Ternyata yang WA itu anaknya, Pak. Karena bapaknya nggak paham HP, belas nggak paham. Bapaknya tuh nggak pernah megang HP, Pak. Ya tidak kali anaknya. Itu di antara hal yang paling konyol begitu ya. Kemudian masih banyak lagi resiko-resiko ketika si bapaknya itu, ya itu nggak ada yang salah maksud, tapi lebih sungguh-sungguh akhirnya. Kenapa? Karena menghadapi anak zaman sekarang itu lebih rumit. Begini, karakter orang itu sangat terpengaruh dari 3 kan. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. 3 ini pengaruh sekali ke watak tuh. Ketika watak karakter berbeda, maka berbeda cara penanganannya. Maka ngurusi anak, bahkan nih, ngurusi anak-anak pegunungan sama anak pantai sama nggak sih caranya? Beda. Makanya saya kalau ada, misal ada ustadz mana yang ngomongnya tas-tos agak kasar, mungkin di situ pas begitu tuh. Mungkin di area, mungkin Jawa Timur lah gitu, mungkin agak pas lah untuk pakai bahasa-bahasa agak kasar gitu ya. Bagi mereka hal yang biasa. Tapi di Jawa-Jawa gini, tengah ini beda kultur, nanti beda cara penanganan lagi, cara bicara beda lagi. Ya begitu. Dan ternyata pembagian golongan generasi ini ternyata sudah dipahami oleh sahabat Ali bin Abi Thalib jauh-jauh hari. Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, la taksiru auladakum ala adabikum. Jangan kalian memaksa anak kalian mengikuti adat kalian, kebiasaan kalian. Fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Karena mereka itu makhluk yang ada di zaman bukan zaman kalian. Beda zaman. Ini sering kejadian lagi begini. Satu rumah ada simbah, kakek, nenek, ada ibu, bapak, ada anak atau cucu. Ribet itu mah. Iya.
Terlebih yang sangat jauh, nanti jauh beda penanganan, generasi baby boomers yang lahir 45 sampai 65 tadi, 46 sampai 64 tadi, itu kan nggak ada, belum ada teknologi, Mbak ya, belum terlalu banyak teknologi. TV pun TV hitam putih, TV cecek bahasanya kan, begitu. Itu pun jarang yang punya, ya. Lah dia punya cucu Gen Z begini nih, anaknya generasi Y kan, misalnya begitu. Loh itu akhir repot itu. Kenapa repot? Seringkali intervensi simbah itu berlebihan dan menganggap anaknya itu salah ngurusi anak. Sering gitu nggak? Disalah-salahin, kamu tuh jangan begitu ngurusi anak, itu nggak benar. Padahal di zaman berbeda. Jadi orang-orang tua menganggap anaknya salah dalam ngurusi anak. Kenapa? Karena dia masih menggunakan cara lama. Padahal untuk ngurusi anak hari ini nggak bisa dengan cara lama. Coba anak sekarang aja deh, pakai cara lama apa? Pulang kemalaman, plek belukang, atau belukang? Itu makanan saya dari kecil belukang gitu. Ya plek belukang itu. Gimana dia? Minggat, Pak. Minggat, hilang. Itu langsung minggat, hilang, entah kemana, kita nggak tahu. Teman dia banyak, dia merasa bisa hidup sendiri. Nah kita kan dulu plek, ya nangis tuh gimana? Paling pergi sebentar, pulang bu ngeleh, ngono kan? Ujung-ujungnya lapar. Kita nggak bisa begitu, beda zaman sudah. Jadi disinilah perbedaan zaman ini yang buat kita harus lebih pintar dalam ngurusi anak itu. Nah, pautan tadi itu nanti sangat pengaruh tuh. Lebih-lebih tadi generasi yang belum paham teknologi punya anak yang sudah pandai teknologi, waktu pusing luar biasa itu caranya gimana begitu. Makanya ketika saya sampai lihat, saya bisa melihat ketika ada wali murid ngumpul itu ya, ada acara apa itu kita lihat deh. Yang pautannya terlalu tua, nikahnya mungkin terlalu tua atau gimana, anaknya masih kecil. Itu anaknya masih bermasalah. Sering saya temuin. Bermasalah. Ya. Enggak semua tapi sering bermasalah. Kenapa? Karena seorang tua nggak bisa masuk ke dunia anak itu. Padahal dalam pendidikan orang tua atau pendidik harus masuk ke dalam dunia mereka, mendalami dunianya, merasakan di posisi orang itu gimana. Makanya jangan pahami anak kecil adalah manusia kecil, manusia dewasa yang kecil, beda. Emang secara fisik dia kecil, secara psikologis dia juga kecil, butuh perkembangan nantinya. Nah, coba ini contoh. Nah tadi gimana coba resikonya di rumah tangga seperti itu? Makanya resiko tinggal bersama simbah, wah itu banyak resikonya. Baik rumah tangga, baik nanti pendidikan anak, itu sering. Kemarin ada orang dari daerah Kendal itu ke rumah saya itu, masalah anak itu ya. Ya dia bingung ngurusi anak itu. Kata si bapak ini nggak boleh, kata simbahnya itu boleh. Dan ketika bapak mau marahi anaknya, simbahnya melarang. Akhirnya si anak kan di sini bingung, dia nggak punya standar penilaian yang tepat. Kan akhirnya kan ganda itu standar. Dia mau ikut yang siapa? Kata bapak nggak boleh, kata simbah boleh. Padahal yang nama pendidikan harus sepakat. Nggak boleh, Pak. Misal di dalam rumah nih, aturan bapak adalah misalkan main HP 2 jam dalam sehari maksimal, kata bapak. Kata ibu sejam. Itu nggak boleh, Pak. Harus jelas. Bapak ibu harus sama. Sepakati dulu. Ya, jangan sampai kacau di situ. Ini ya. Berarti di sini untuk generasi milenialnya banyak ya? Setengah ya. Tapi yang generasi belum punya anak itu masalahnya ini. Ya. Ya, coba generasi Y ini. Ya, kita masuk pembahasan tadi kan sudah kita rincikan ya antara
generasi baby booms, kemudian generasi X, kemudian generasi Y. Untuk biar lebih jelas kita bedakan watak masing-masing, terutama generasi X dan Y ini. X tadi ya yang lahiran 65 sampai 80 gitu ya, 65. Coba lihat ini perbedaannya dengan generasi Y, ya generasi milenial. Coba 80 sampai angka 96 atau sampai 2000 sebagian mengatakan begitu. Nih, kalau generasi X ya itu berarti berapa sekarang usianya kalau X rata-rata? Kalau dia lahir di tahun 65, 66. Berapa sekarang berarti? Berapa? Lahir 66. 59 ya. Yang sekarang usia 59. Kalau 79 80 berapa sekarang umurnya? 45. Berarti 45 sampai 55. Gitu ya? 65 ya. Tadi 60 ya. Berarti usia 55 sampai 45 60 ya berarti ya ukurannya ya. Ya. Yang sekarang usianya 45 sampai 60 berarti generasi X ya. Rata-rata enggak semua, karena si watak karakter ini tergantung pada tadi orang, kondisi lingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikan itu pengaruh. Tapi rata-rata nih berarti hampir sama. Generasi umur tadi X tadi yang 45 sampai 60 tadi itu tumbuh saat banyak orang bekerja keras, sehingga wataknya pekerja keras, telaten biasanya. Makanya banyak orang-orang ini ketika memandang generasi Y, milenial hari ini, apalagi generasi Z hari ini, orang kok pemalas sih sekarang, betul nggak? Sekarang tuh kalau karyawan tuh lihat karyawan, generasi Z lah karyawan hari Gen Z, waduh, bosnya jengkelan, seenaknya kerja gitu ya, pengen bebas, nggak mau diatur begitu, iya, nggak mau capek. Itu pertama. Karena apa? Karena generasi X ini dulu dididik oleh generasi baby booms, generasi yang hidup dari kehancuran menuju mulai pertumbuhan. Berarti generasi labuh biasanya. Generasi lagi nanam, butuh kerja keras, nyorok, keras, didikannya keras. Jangan untuk ngaji begini, untuk makan susah hari itu begitu loh. Ini boro-boro bisa ngaji ngopi, dapat rengginang krecek, terus enggak kepikir itu. Yang penting makan gimana, dapat besok makan gimana caranya, sehingga dirinya keras sekali. Nah disitulah akhirnya muncul jiwa-jiwa banyak, ya mereka sungguh kuat dalam bekerja keras. Kemudian sangat mandiri di antara sifat generasi ini. Usia 45 sekarang sampai 60 tadi. Mandiri. Jadi tidak tergantungan sama siapapun. Ya. Terus generasi X ini menjadi jembatan antara generasi jadul gitu ya, analog, jadi generasi yang nggak tahu dunia maya ke arah dunia maya digital. Itu penjembatan tuh, udah mulai. Tapi belum mulai, tapi sudah jembatannya itu. Lah di usia-usia itu tidak mudah terpengaruh tren. Usia-usia jenengan yang 50 sekarang kan ya ada, tapi nggak terlalu banyak yang ada. Nggak yang 50 tiktokan Pak? 60 ada nggak? Ada juga tapi langkau. Oke. Ini generasi X. Ini banyak ya. Yang usia 45 60-an ya. Ya, saya milenial saya, Pak. Ya, saya lahir 89. Berarti milenial. Sekarang berapa usia saya? 36 ya, 37 ya. 36, 37 ya jalan. Berarti saya milenial ya. Lah untuk generasi milenial ini coba
teman-teman yang generasi Y ini, yang atas kisaran tahun 80 sampai tahun 2000 atau 95 gitu lah ya. Itu ciri-ciri gini, mereka itu era awal internet, era mulai awal, ya mulai mengenal tuh, ya mulai ya tergantung pada tempat juga. Yang perkotaan udah dari kecil, mungkin bagi saya di desa itu saya aja masih ingat kecil saya belum ada listrik, keranggan belum sampai, listrik itu belum sampai. Saya pas TK itu belum sampai, saya baru ke SD itu ada listrik itu. Itu bagi yang mungkin Limpung udah ada kali ya, yang itu internet itu mulai usia berapa? Tahun berapa internet mulai ada HP Android itu? Berapa? 2010 enggak, 2005 ya kan, 2004 belum kayaknya, saya itu ingat ya, 2005 2006 itu 2007 ya, mulai itu awal-awal nih Pak. Ini penting kita rinci karena nanti pengaruh pola pikir kita, pola didik kita pengaruh dari HP ini, masalahnya pengaruh banget nih Pak, sangat pengaruh nanti. Pola kecepatan berpikir itu dipengaruhi dari teknologi. Coba aja gini deh, ulama dulu, para alim-alim dulu, guru-guru kita itu dulu, kalau ngisi bawanya apa? Kitab gede kan, tebel, kuning gitu kan ya. Saya punya kitab banyak di rumah, Sahih Bukhari ada ya, Fikih Imam Madhab punya. Tapi ketika saya ngisi, bayangin deh, jadwal 4 jadwal sekali jalan, bawa 4 buku tebel segini, saya bawa koper Pak. Repot. Sekarang ada tab begini, semua di sini ada. Dunia gampang, buka aja di sini. Saya mau buka Sahih Bukhari, klik Sahih Bukhari, tapi Arab gundul sih, Arab gundul, nanti klik muncul semua, PDF atau aplikasi ada. Mau fikih empat madhab juga ada, mau soal fikih tinggal klik muncul semuanya. Yang penting tahu cara bacanya aja lah. Jadi akhirnya generasi Y ini mulai itu awal-awal teknologi muncul ya, yang milenial nih. Maka akhirnya dari sinilah perubahan drastis menjadi generasi milenial ini, berubah drastis dari generasi sebelumnya. Apa? Akhirnya multitasking, serba bisa, gitu ya, apa aja bisa ya. Kalau zaman dulu itu ya, ulama itu kan sering kali kan spesialis, fuqaha ahli fikih, ahli hadis, muhadis, mufasir, tafsir, itu fokus saja Pak. Sekarang tafsir buka, saya bisa. Antum nanya deh, tafsir surah Al-Muzammil berapa? Klik, saya bisa nyerangin Pak. Mau pakai apa tafsirnya? Ibnu Katsir, Qurtubi, Tobari, Jalalain, tinggal klik semua ada sini Pak. Lihat hadisnya nomor berapa, hadis Bukhari yang punya ini, bisa saya juga. Apalagi coba, waris tinggal bagi, selesai. Itu semuanya multitasking, semua bisa Pak akhirnya. Iya makanya, karena itu semua ada teknologi. Yang penting bisa menguasai bahasanya sehari ini. Maka saya bilang kepada santri itu, dunia antum ke depan itu akan lebih banyak kemajuan, tapi satu, bahasa itu dikuasai dulu. Bahasa. Mau apapun teknologinya, kalau bahasa nggak ngerti, kacau. Ya kan? Itu kunci masalah. Ilmu kunci bahasa. Mau nguasai agama, Arab kuasai, nahwu sharafnya ngerti. Ya, makanya ini yang punya anak masih kecil-kecil, rencanakan si anak, kalau saya punya rencana Pak, anak saya itu minimal harus menguasai 2 bahasa dunia, Arab, Inggris. Terus latah mereka itu sudah 2 ini. Kalau ingin selamat di masa depan, karena dunia sangat mengaruhi. Untuk dunia dia, untuk masa depan dia, kasih modal 2 bahasa itu. Ya. Ini ada multitasking tadi, ada multi, serba bisa. Itu anak sekarang. Ya yang enggak mungkin macul lah ya, itu enggak bisa ini. Tapi yang lainnya semua serba bisa ini. Ya, Pak.
Ya, makanya akhirnya gini, karena hari ini multitasking, akibatnya apa? Banyak generasi milenial yang malah bingung akhirnya. Actionnya yang mana? Karena semua bisa. Semua bisa diakses hari ini. Kalau dulu, orang itu kan seringkali kalau tidak punya modal kekayaan orang tua, itu kan seringkali, kalau kerjanya nyukur tok mas, lah beli mau bisa nyukur tok, kan begitu kan? Artinya profesi itu karena mau nggak mau, bukan pilihan. Betul. Kalau sekarang semua bisa dipilih dia. Kenapa? Semua bisa dipelajari. Coba ya, coba deh sekarang. Ini saya aja, Pak. Ketika saya S2 kemarin tuh pengen nyoba, saya anak pondok itu yo saya pengen dunia lain, masa lagi-lagi dalil-dalil terus, saya pengen dunia lain. Maka saya ambil tesisnya itu pakai metode, saya nggak pakai kualitatif, kuantitatif pakainya, pakai kuanti, hitung-hitungan Pak. Coba bayangin Pak, nyoba saya pengen tahu kayak apa sih pusingnya, katanya pusing kuanti gitu. Iya pakai PLS saya begitu Pak. Tak pelajari saya itu, 6 bulan saya rampung tesis saya. Pusing gak apa-apa latihan dulu. Pas sidang tesis, kata penguji, Anda ini ngitungnya sendiri atau pakai jasa? Sendiri Pak. Wah, bisa. Karena ternyata teman-teman pakai jasa untuk menghitung data itu. Ada jasanya kan? Yang data mentah kepada hasil itu. Saya sendiri bisa. Dari mana saya? Saya beli e-booknya, saya nonton YouTube-nya, tak pelajari bisa toh. Bagi anak pondok nggak mudah loh itu. Biasa nahu soroh, hadis, tafsir, arak semua. Ini angka-angka, statistik, pusing loh. Tapi bisa toh. Itu bukti artinya apa? Artinya nggak ada yang nggak bisa di hari ini toh. Semua bisa. Coba di sini ibu-ibu yang masak karena YouTube siapa? Karena YouTube masanya. Iya kan? Bisa. Tutorial. Zaman dulu kan laki-laki pindang goreng, tempe bacem. No, muter-muter doang niku kan. Sekarang macam-macam. Iya, gitu. Jadi serba multi hari itu. Sehingga generasi milenial kreatif akibatnya itu karena banyak sumber yang dia bisa cari, nggak terbatas. Nah gitu kan, jadi nggak terbatas pada nanya orang, semua saja di HP nyari semua bisa di ini itu sisi positifnya itu. Ya, akhirnya muncul lagi mereka lebih fleksibel dalam bekerja. Karena si milenial itu fleksibel orangnya, nggak kakuan, betul. Dalam masalah agama diantaranya. Kalau generasi milenial itu orangnya gampang berubah. Seperti orang tua, ini saya pengalaman. Saya itu merubah sistem kurban di tempat saya itu susah banget, Mbak. Salah tapi dirubah susah. Kenapa orang tua generasi baby boom semua itu? Bahkan sebelumnya apa sebelumnya? Apa sebelumnya baby boom? Apa? Gap. Ya. Itu tambah pusing lagi itu. Waduh. Kolot banget tuh, Pak. Jadi, iya. Generasi tahun 28 sampai 45 itu ya itu masih ada orangnya ya Allah udah salah tapi gini saya kan tak sampaikan hukum korbannya bener ya fikih begini apa jawabannya wis bener kayak mbiyen bae wis cok ngerti cah saiki kowe ngono Pak aduh padahal saya pakai dalil jelas hadis ini riwayat ini loh Pak lah karena susah berubah dari kondisi yang lama itu watak orang dulu. Anak-anak sekarang milenial generasi Y Z itu gampang dirubah karena harus biasa dengan lika-liku dengan segala macam kehidupan. Jadi nggak hanya dengan satu titik, banyak titik dilihat semua. Itu ya, ini fleksibel hidupnya itu. Nah, kemudian ini plusnya kita yang generasi milenial nih, peduli akan keberlanjutan. Ya, walaupun nanti ada beberapa kenegatifan akhirnya. Artinya kita generasi ini nilai plusnya itu sudah mulai banyak belajar tentang pendidikan. Mulai terkait dengan masalah parenting. Coba ilmu parenting ada nggak dulu zaman kita Pak? Boro-boro.
Didik bocah pokoknya plek ngono wae gampang. Tambeng plek kalau penak. Ya. Nah, ya. Maka mereka kita ini yang generasi milenial ini yo tingkat pendidikannya relatif lebih tinggi. Mulai lebih senang belajar. Di usia-usia di generasi milenial ini nggak mau sekolah rendah gitu, nggak mau. Pengennya kuliah. Nah begitu. Pengennya kuliah. Pengennya tinggi. Itu mulai itu. Coba di zaman mulai kuliah kapan saya ingat saya di kampung saya itu dulu saya masih kecil sarjana cuma satu tok sarjana itu. SAG itu satu tok saya kampung Pak. Pas saya jadi karena dulu guru kan nggak ada sarjana dulu itu. Dulu SMA guru itu pas saya SD itu. Nah sekarang sarjana nggak kehitung, ya magister nggak kehitung, gitu. Jadi generasi milenial ini lebih banyak mikir pendidikan, mulai intelektual tinggi. Nah kita masuk kepada kita yang sekarang generasi milenial dan mempunyai anak. Mas Lutfi berarti apa generasi Mas? Milenial atau Gen Z? 97. Oh, itu mendekati Z ya. Ya. Berarti masih milenial tapi ya. 97. Oke, 97. Lahir 19. Oke, lahir tahun 1997. Gen Z ya Mas ya. Oh iya, mulai Gen Z gitu. Gen Z. Artinya masih agak lumayan karena sudah menguasai teknologi. Nggak terlalu dekat nih, kalau udah punya anak lagi, Pak. Itu ini Gen Z. Ya, ini kita lihat untuk generasi milenial. Orang tua milenial ini masuk orang tua. Satu, seringkali sifatnya lebih optimis. Ada rasa harapan lebih kuat di masa depan. Kenapa? Karena dia merasa tumbuh sudah mengenal pendidikan. Sudah banyak kepastian, sudah mulai agak mapan. Artinya nggak kayak dulu lagi bingung besok ngapain. Tapi kenapa? Karena sudah tadi membuka dunia, terbuka, kemudian dia senang belajar. Ya. Kemudian orang tua di zaman yang milenial ini itu lebih banyak mengandalkan internet untuk belajarnya, terlebih belajar parenting. Ini saya yakin yang nonton ini orang ada yang malas berangkat sebenarnya. Nonton bayar ngono. Dia itulah generasi milenial begitu. Makanya berangkat ini generasi apa nih, generasi baby boom nih. Iya. Jadi ya malah di rumah aja nonton sama aja kok begitu. Tapi maaf ya yang nggak hadir, yang nonton saja, beda keberkahannya. Ya dapat ilmu tapi nggak dapat berkahnya. Ya. Kemudian untuk generasi ini, milenial ini, itu punya sifat dalam hal ngurusi anak, itu ingin anaknya lebih terbuka, open minded, lebih terbuka, wawasan luas, dan lebih kritis. Akhirnya si orang tua di hari ini itu banyak memposting anaknya, ya, hanya ini anak saya bisa ini, bisa ini. Itu lebih concern, lebih serius, banyak ngurusi anak timbang orang dulu. Nah, dulu kan enggak. Coba dulu orang tua kita ngapain? Mangkat kerja, anak kita kemana Pak? Jeguran kan? Terus nggak mikir orang tua itu mau mulai nggak mulai. Bapak ke sawah, kita jeguran. Begitu aja. Dolan, ngelutuk gitu kan pokoknya. Busik pokoknya lah. Nah sekarang nggak begitu, diatur semua gitu ya. Lebih perhatian, beda generasi. Ya, bahkan di posting anak saya bisa ini terus begitu. Ya. Kemudian lebih mengutamakan teknologi dalam hal pengasuhan hari ini. Jadi lebih canggih lah. Kemudian akhirnya seringkali generasi Y ini ya itu disalah-salahkan oleh generasi atasnya. Jangankan beda generasi loh. Saya masih ingat kok di sini saya ngisi itu. Yang entah YouTube atau Facebook dulu yang live itu.
Ya, dan kemudian saya membawa buku kitab tata kiro, terus ini HP tak terus di atasnya. Di atasnya kitab itu ada HP ini, tak taruh di atasnya, itu hari itu begitu. Kemudian admin WA saya screenshot, ada yang kritik jenengan di kolom komentar, apa ustadznya nggak beradab dengan kitab, masa HP di atas kitab. Wah, ini kalau ini saya yakin ini generasi kayak generasi baby nih, bumes nih ini nggak kenal HP dia mesti dia kira HP itu apa gitu ya. Nah, kan yang tak buka adalah begini hari itu Quran, karena di kitab atau kira kan nggak lengkap dalilnya, nggak kitab Quran ayat sekian tuh nggak ada, cuma ayat ini nggak ada dalilnya apa, ayat berapa tuh, hadisnya nomor sekian tuh nggak ada. Saya butuh validasi dari HP. Lah berarti kalau ini dibuka begini jadi apa ini? Jadi mushaf Quran. Karena apa hukum HP itu? Ya hukumnya hukum nggak ada hukumnya. Hukum itu melekat kepada tindakan manusia, af'alil insaniyah. Apa hukum babi? Bingung kan jawabannya? Apa hukum babi? Ya nggak ada hukumnya, dimakan ya haram. Nah begitu, lah kan itu makhluk Allah. Kalau disalah-salahin, berarti yang salah siapa? Yang ciptakan dong. Nah begitu aku ujung-ujung malah. Repot. Apa hukum anjing? Ya wis berhidup anjing. Kan begitu. Hukum itu melekat kepada tindakan manusia, bukan bendanya. Gitu ya. Nah ini HP itu begitu, hukum fungsi. Jadi Quran bisa ketika dibuka mushaf Quran. Jadi hadis juga bisa ketika buka kitab hadis. Tapi juga bisa maksiat. Ya begitu, judi online di HP, pornografi di HP, kan begitu. Lah pas kita buka begini di atas kitab sama Quran mulia mana? Quran kan harus begitu memang. Jadi kalau saya taruh bawah saya nggak pada sama Quran. Paham ya? Ya begitulah kira-kira. Nah itu mungkin yang komentar bukan generasi milenial ini Pak. Jadi nggak paham apa isi HP itu sebenarnya, apa fungsinya. Nah seringkali coba orang-orang generasi di atasnya, generasi X, generasi baby booms, itu seringkali menganggap generasi milenial itu generasi dolanan, HP terus, gitu kan? Padahal HP yang kita pegang itu isinya apa sih? Nggak semua mainan kan Pak. Terkadang saya biar nggak disuudoni orang itu, ketika saya belajar saya pakai tab atau laptop. Ketika di luar ya saya pakai mungkin waktu kosong, kayak tadi kosong kan bis marib di masjid, ngotak-ngatik materi untuk besoknya, tak merangkum buat materi gitu. Saya pakai tab. Sebenarnya sih anak pakai HP sebenarnya gampang. Tapi biar nggak suudon. Nanti disukai ustadznya HP-an terus ngono apa? Mbok ndres Quran ngono. Padahal ini juga Quran ngono lho, Pak. Ya, inilah kondisinya, kadang nggak paham sih itu. Ya, inilah seringkali orang-orang generasi atas dari Y ini menyalahkan dari generasi bawahnya yang milenial ini. Ya, karena dianggap selalu bermain HP. Ya. Coba sekarang kerja apa yang nggak pakai HP sekarang, coba saya tanya deh. Kerja apa sekarang? Ya macul tok paling enggak Pak dolan Pak. Sekarang aja misal dagang aja kan, misal ada laporan keuangan, kasnya pakai HP semua sekarang kan? Ada buku kas di HP ada. Rekening semua kan di HP semua kan? Enggak pakai kartu lagi, atau jarang pakai kartu rekening, pakai banking begitu. Ya, bayar pakai QRIS, kan QRIS. Enggak lagi pakai duit lah. Ya serba begitu. Ya. Terus generasi milenial ini dalam mendidik itu menyukai kebebasan, fleksibel, kreatif, ya, peduli sosial, ya. Selanjutnya masuk ke pernikahan. Nah ini pernikahan dalam perspektif orang tua milenial. Jadi yang usia-usia, berarti 4. Apa tadi? Berarti usia milenial berapa sekarang usia berarti? Milenial tadi kan usia tahun 80 sampai 5 lah.
Berapa tadi? Oh, saya lupa jadi malah ngeblank nih, Pak. Kurang minum ya. 80 sampai 95. Berarti berapa sekarang usianya? Gen milenial nih. 45? 2025 kurangi 1980. 45 bener ya? Ke bawah. Ya. 45 ke bawah. Berarti kalau dikurangi 1995 30, berarti usia 30 sampai 45. Ya, 30 sampai 45 ini masuknya. Kita bahas tentang pernikahan. Ya. Rata-rata generasi yang usia sekarang 30 sampai 45 itu rata-rata fokusnya karir dan pendidikan. Sehingga banyak istilah engko nikah nek wis mapan. Sedangkan orang dulu, coba lihat pernikahan dulu cepat-cepat nggak? Usia berapa tahun menikah orang tua kita dulu? Belasan dan nikah kan? Iya. Nah, sekarang usia 30 belum nikah nih. Ini. Iya. Jadi lebih mengutamakan karir akhirnya. Ya, karir gitu ya. Ini milenial begitu. Selain saya sih milenial tapi generasi X mungkin saya pola pikir X walaupun Y. Saya nikah usia 21 soalnya. Ya. Akhirnya pada periode ini pada tahun usia 30 sampai 45 ini rata-rata nikahnya agak mundur, perempuan 27, laki-laki sampai 29 30 baru nikah. Pada mengundur pernikahan. Tapi sisi lain dalam sisi positifnya itu APS, angka partisipasi sekolah ya, artinya sudah mulai pingin sekolah, itu ada kesemangatan di generasi milenial ini, sehingga di generasi ini banyak orang sekolah dan tinggi-tinggi biasanya. Akibatnya perempuan juga banyak yang sekolah tinggi di generasi milenial, betul ya? Apa resikonya? Nah, resiko ke rumah tangga sangat pengaruh nantinya. Ketika istri berpendidikan tinggi, kemudian dia bisa bekerja mandiri, itu tidak sama dengan kondisi dulu. Kenapa dulu ada ayat tentang boleh menikahi perempuan non-muslim? Boleh nggak ayatnya? Boleh nggak? Apa hukum menikahi perempuan non-muslim? Surah Al-Maidah ya, ayat 6 ya. Coba cek dulu, saya takut lupa. Ada yang ingat ayatnya? Yang menikahi laki-laki muslim menikahi perempuan non muslim yang ahlu kitab. Lihat dulu, cek dulu. Tolong sekalian dibantu dong yang apa? Para asatid. Kalau singkat saya Al-Maidah singkat saya. Al-Maidah berapa? 5. Nah, al-yawma wahilul thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lakum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Itu ayat 5 Al-Maidah. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, pada hari ini aku halalkan kepada kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan ahlul kitab, termasuk sembelihan ahlul kitab, itu halal untuk kalian. Halal lakum. Boleh. Wa ta'amukum halal lakum, dan sembelihan kalian halal untuk mereka. Ahlul kitab loh ya, Yahudi Nasrani berarti, Yahudi dan Nasrani. Wal muhsanatu minal mu'minat, dan perempuan yang menjaga kehormatannya dari kalangan mukminat. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan perempuan-perempuan yang baik-baik dari kalangan ahlul kitab. Itu qablikum, sebelum kalian. Itu boleh jika engkau kasih mereka maharnya. Secara tekstual ayat ini halal, boleh nggak menikahi perempuan non muslim? Boleh. Kenapa sekarang nggak boleh? Kenapa ijtihad sekarang nggak boleh? Yahudinya sama masih Pak. Ayat ini turun itu ketika hari itu sudah dikafirkan orang Yahudi.
Jadi orang-orang Yahudi, Nasrani itu ketika ayat ini turun telah dikafirkan. Laqad kafaral ladina utul kitaba. Orang-orang Alkitab telah dikafirkan oleh Allah, tapi masih boleh dinikahi. Aneh kan ya? Bagaimana masalahnya? Pas saya buka tafsirannya panjang, ternyata dulu itu perempuan gak ada yang kerja. Harapannya dengan menikahi perempuan non muslim yang dia itu nggak bisa apa-apa, ikut suaminya karena merasa nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, tak cerai, takut dia, gitu ya. Akhirnya dia ikut suaminya, harapannya dia akan ikuti agama suaminya, begitu. Nah, maka sekarang nggak boleh, kalau sekarang di KUA nggak bolehin nikahin beda agama. Kenapa? Karena resiko tinggi. Dengan perubahan zaman, perempuan akan semakin tinggi. Bahkan banyak sekarang ini peluang kerja bagi perempuan lebih banyak. Lah resikonya ketika perempuan sekolah lebih tinggi atau kemudian si perempuan kerjanya bagus, coba lihat, ini ada kekhawatiran. Kalau dibolehin nikah beda agama, yang ikut agama malah suaminya kayak ikut istrinya, kan begitu. Itu berbahaya di situ. Ya. Jadi akhirnya hukum pun berubah hari ini karena perubahan kondisi. Makanya saya katakan tidak selamanya Quran boleh diamalkan. Butuh lihat tafsir dan fatwa ulama ternyata. Buka sendiri di Al-Maidah ayat kelima, nanti tahu, oh teksnya begini. Kalau diamalkan, oh bahaya jangan. Ya. Jadi begitu. Jadi ke wanita ketika terlalu tinggi, itu resikonya itu gampang membangkang suami. Ya, itulah resikonya. Maka pendidikan makin tinggi di generasi milenial ini, itu resiko kepada kegoncangan rumah tangga. Coba perceraian zaman dulu banyak atau sedikit? Sedikit. Tapi perceraian di hari ini itu meningkat. Tahun 2022 yang saya sampaikan dulu itu sampai hampir 600.000 kasus perceraian dalam setahun. 0,5 juta lebih janda setahun itu dan duda. Ya, peningkatan drastis. Ya, karena apa? Karena banyak perempuan yang mandiri hari itu. Itu di antara sebabnya. Ya. Walaupun di sini tidak bisa di generalisir ya. Ya, tapi itu di antara sebabnya. Bagaimana pendidikan yang tinggi tak diiringi dengan ilmu agama yang kuat sehingga dia nggak bisa memposisikan diri sebagai istri begitu. Akhirnya begitu kondisinya. Bayangin di kantor dia sebagai manajer, suaminya sebagai OB, office boy. Gimana coba? Ada begitu sih? Ada aja begitu. Ya, tapi lihat di zaman Nabi Muhammad ada begitu, ada. Ibnu Mas'ud itu kan sehingga saya istrinya itu kaya. Makanya ketika ada hadis tentang wahai perempuan sedekahlah yang banyak begitu kan, karena aku melihat yang masuk neraka paling banyak. Katanya, ya Rasul, saya boleh nggak sedekah ke suami sendiri? Boleh katanya. Kan suami miskin Pak, sedekah ke suaminya, boleh. Ya. Nah kemudian di generasi milenial ini itu nanti efek baiknya mulai perubahan drastis pola pendidikan anak-anaknya bagi yang mengikuti pola, mengikuti arusnya. Tapi juga masih banyak sih yang generasi milenial tapi nggak tahu dunia pendidikan Pak ya, masih kayak dulu kayak orang tuanya. Kasihan betul itu. Jadi generasi milenial didik anaknya seperti generasi atasnya, maka akhirnya anaknya nanti ya tadi terpaut satu generasi, akibatnya yang sering nggak nyambung komunikasinya. Nah ketika komunikasi nggak nyambung, otomatis lah nggak akan enak. Karena apa? Karena at-ta'rif qabla ta'rif kan, ikat hati baru dikasih tahu kan. Nah kalau hati aja nggak nyambung, kita itu akan lebih senang duduk bersama orang yang sefrekuensi, betul kan ya? Nyambung. Nah bagaimana kalau generasi Gen Z hari ini dididik oleh generasi X atau pakai metode generasi X, nggak nyambung akhirnya begitu. Nah kemudian keuangan orang tua milenial seperti apa ekonominya? Cenderung kurang tertib rata-rata.
nggak rajin dalam keuangan, nggak diatur, dan gitu nggak diatur, nggak kayak orang dulu. Orang dulu tuh Mbak, ada uang dikit tuku tanah, tuku dikit ngurus kebu gitu kan, investasi kebu. Kalau sekarang, nah yuk motornya bagus-bagusan, HP-nya gonta-ganti. Itu generasi, ya begitu memang. Kenapa? Karena merasa gampang nyari duit, sehingga gampang mengeluarkan. Dulu karena susah, maka akan lebih hati-hati mengeluarkannya. Kemudahan-kemudahan di hari ini dalam nyari uang itu membuat orang hari ini gampang mengeluarkannya, nggak pakai mikir gitu. Ya, malas mencatat. Bahkan mereka lebih suka experience, jadi pengalaman, traveling. Yuk, dulu coba dulu ada nggak kafe-kafe? Warung kopi pinggir jalan, pinggir berak kan ya, paling modal Rp1.000. Jadi Pak. Nah sekarang coba laris itu tiap malam ada. Jadi pengennya ya jalan-jalan kayak gitu. Itulah kondisi ini beda. Lah akhirnya pada generasi ini akan banyak kreatif dalam mencari uang. Namun akhirnya masa-masa ini mereka foya-foya menghabiskan waktu di masa mudanya. Lah baru setelah usia 40 tahun kepikir, nah ini generasi milenial yang telat. Usia 40 baru sadar, aduh kok jalan-jalan terus, kapan mulai mikir nikah ngono Pak? Nah begitu enggak? Coba ya di kampung saya itu ada 4 orang itu udah usia tua, 40 tahun ke atas belum nikah. Ya sampai itu baru kepikir kenapa udah habis waktu untuk kemana, menikmati dunianya gitu lah kira-kira. Itu generasi milenial nih, nah, Bung. Lah kalau terakhir baru bahas generasi Gen Z, ya Z ini hari ini yang lahir 95 sampai 2010 lah sampai hari ini. Ya 95 sampai 2010 nah, Z ini apa? Iya berarti usia 15 sampai 30 tahun. Di sini ada banyak ya. Nah ini Gen Z ini. Ya, tapi keren saya milenial kan. Namanya keren milenial gitu ya. Ini Gen Z. Ini lebih ngeri lagi nih. Lebih kalau kita yang milenial sudah gitu bagus ya, udah begitu multitaskingnya. Gimana yang Gen Z? Yang serba digital semua. Ya. Maka untuk generasi Z ini atau E-generation karena internet ya, serba internet. Sekarang coba deh, sehari aja tanpa kuota deh. Hah? Geliyang gitu kepala tuh. Iya, betul. Tergantungan sekali hari ini itu. Bahkan lebih baik nggak makan, nggak ada kuota, sampai segitu. Ya. Maka lebih multitasking, lebih aktif dan serba digital hari ini. Ya, murni full serba digital. Nah, sehingga ketergantungan dengan digital itu lebih kuat dibanding generasi milenial. Artinya gini Pak, risikonya nih, kalau tiba-tiba ada kerusakan sistem, kalau generasi Z ini oleng langsung. Tapi kami yang milenial itu masih bisa hidup, karena pernah ngerasain tanpa internet, terus dia merasakan dua zaman itu. Zaman tanpa internet kita pernah ngerasakan, zaman punya HP juga kita pernah merasakan, sehingga pengalamannya semua ada. Saya ngarit biasa dulu. Artinya kalau nggak ada HP bisa ngarit lah ngono, bisa. Ya, survival aman gitu loh. Anak sekarang coba gimana coba? Ngeri juga. Ya. Jadi sangat bergantung kepada informasi. Okay. Nah, maka kemudian kita harus paham nih, semangat tinggi anak-anak hari ini lebih untuk majunya.
Kalau bener didikannya loh ya, dibanding semangat kita dulu. Kenapa? Karena jendela dunia dibuka. Bagi mereka nggak ada yang nggak mungkin. Untuk itu bagi kita orang tua yang hari ini ngurusi anak yang generasi ini yo, kalau generasi setelah Z apa maksudnya? Alpha ya, iya generasi Alpha itu ya lebih memberi motivasi, dukungan, ya arahan, bimbingan. Karena generasi ini generasi yang tinggi capaiannya, harapannya, Pak. Tapi pikir anak saya baru 2 SMP, udah mikir, tapi saya besok kepengen ke Mesir. Perempuan tuh. Ya udah nggak apa kalau kamu mau, usahain deh. Jadi sejauh itu pikirannya sudah. Nah dulu kita SMP ngapain? SMP paling nyolong pelem udah urusannya Pak. Gitu, mancing. Beda zaman emang. Karena apa? Karena dia melihat dunia. Oh melihat ini YouTube ini teman ini sudah kemana ya, ke Mesir kemana, sehingga dia kebayang. Lah kita dulu kan nggak ada dunia HP begitu. Sehingga otak yang dia pakai itu otak dunia maya semua. Dan dunia nggak ada yang mustahil bagi dia akhirnya. Inilah orang tua di zaman ini harus lebih bisa mengikuti. Ya. Dan hari ini rata-rata untuk generasi Z ini berjiwa entrepreneur, malas kerja, pengen usaha sendiri. Betul? Betul ya, kalau kerja kayak mau diatur, no kan apa ya? Itu kayak suka dodol online lah gitu. Begitu. Sulit. Ya. Maka dia akan lebih produktif dengan hal yang kecil-kecil. Kemudian cepat bertindak. Lah ini bagusnya anak sekarang nggak banyak mikir. Action, apa yang saya lakukan hari ini. Ya, itu tentang generasi milenial. Berarti kita yang generasi milenial ini punya harus bisa mendalami generasi Z hari ini. Ya Gen Z dan bahkan generasi Alpha untuk bisa memahami kemajuan zaman. Orang tua mau nggak mau harus begitu hari ini. Nggak bisa dengan kekolotan zaman dulu itu nggak bisa, Pak. Mau nggak mau harus ngerti. Saya sering gitu kasus tuh guru-guru ada wali murid yang ada tua mas Ema. Jadi anaknya tuh minta beli HP beliin, di password anak sendiri, di password sama anaknya. Anak tuh nggak paham. Di password lagi gitu. Aduh ya rusak anaknya Pak. Dia buka apapun dia bisa, bapaknya ibunya nggak ngerti apa-apa. Wah, ini resiko. Repot nih. Gitu ya, ini tentang generasi milenial dari buku Islamic Parenting. Ini ilmu ini ilmu ijtihadi ya, menurut si penulis, menurut hasil penelitian. Artinya kalau ada berbeda pendapat ya maklum, namanya aja enggak qot'i ya, bukan hal yang pasti. Artinya ada kebenaran yang insya Allah ada kesalahan mungkin namanya manusia. Nah, apa yang kita lihat tadi di antara yang saya paparkan ada kebaikan, maka ambillah. Ketika ada yang enggak pas ya tinggalkan, gitu ya. Ya cukup sekian, sudah jam 9 lewat kajian pada malam ini. Akan terus kita bahas, masih panjang, masih banyak pembahasan kita. Ini baru bab 1 belum selesai di buku ini. Nanti kita bahas terus. Untuk pembahasan kemarin yang kemarin temanya kemarin tantrum, udah ya, tantrum paham ya. Ini penting juga nih tantrum nih. Paham ya? Bab tantrum paham hati-hati. Ya. Coba praktekkan belum kemarin yang punya anak kecil tantrum. Ya, itu bagus sekali itu cara penanganannya. Saya coba udah ilmu Mbak. Ini saya kalau baca tak praktekkan coba ilmunya. Selesai. Contoh gini. Kemarin tuh si anak kedua saya tantrum tuh. Entah kenapa kan nggak HP atau apalah, dia kesel nangis betul. Ya, kecewa betul lah intinya tuh. Ya. Terus dia nangis. Udah, Mas Kafa nangis kamar aja nggak apa-apa. Di kamar nangis lama berapa jam itu Pak, sampai ketiduran. Iya saya nggak apa-apa, biasa nangis, nggak saya marah-marahin. Dia salah tapi udah saya tegur malah nangis Pak. Salah tegur malah nangis, kesel gitu dia, memunculkan keselan sama saya, jengkel sama saya itu. Udah nangis itu sana kamar dulu. Nangis berjam-jam sampai siang sampai asar itu tidur bangun, tetap Kafa bangun dulu udah asar, sholat dulu.
habis asar udah wudhu, nah, udah makan dulu sekarang, kan belum makan dari siang tuh, makan terus makan, tenang, udah mulai fresh, ya, terus saya bilang, minta maaf ya, ini aturan harus dilaksanakan, harus tegas, ya nggak boleh begitu, main HP ada aturannya, jam sekian selesai, gitu lagi sih, ya bi, saya juga minta maaf, terus selesai tak, begitu cara. Tapi kalau dilakukan nangis itu dimarah-marahin, diam nggak, tak pukul belukang lagi mbak, belukang lagi pak. Aduh, maka tantrum ini nggak pernah selesai sampai besok dewasa, maka sampai dia tua akan tantruman jadi orangnya, jengkelan, mutungan begitu, akhirnya begitu, itu dampaknya begitu, ya. Atau kedua, jangan ketika tantrum kasih iming-iming, jangan nangis, nggak apa deh, kasih HP lagi ya, nggak apa, pakai aja. Hati-hati itu. Ini senjata. Oh, berarti kalau saya nangis, berarti aturan bisa dirubah. Akan terus begitu nanti. Akhirnya ketika dewasa bisa ngerubah apapun demi kemauannya. Resiko lagi, ngeri lagi. Nah, ini tantrum kemarin ya. Jadi ada caranya. Saya sampaikan di jam. Ngomong-ngomong kan ada live ya. Nggak apa. Ya, cukup. Ya. Cukup sekian. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Hati-hati. Saya ingat juga masalah HP ya. Tapi pengaruh sekali, Pak. Ya, pengaruh sekali. Anak-anak itu jangan gampang lihat short. Saya bahas kemarin di neuroscience itu tentang otak itu, Pak. Jadi kalau sering short itu merusak, nggak fokus anaknya. Scroll terus itu akhirnya nggak fokusan anaknya, gampang nggak fokus hidupnya. Pertama itu, kedua nggak sabaran jadi hidupnya, nggak suka skip. Nah kita dulu kan nggak nonton Angking Dharma gitu ya, Angking Dharma. Iklan nungguin, sabar nungguin ya. Sampai muncul lagi kan begitu. Bersambung pula nunggu seminggu lagi begitu. Itu kan itu bagus juga untuk menguji kesabarannya begitu, Pak. Nah, sekarang tinggal nggak bagus YouTube cepat-cepat, nggak bagus skip. Akhirnya muncul nggak kesabaran dalam bersikap, nggak mau proses dalam sebuah proses kehidupan gitu. Ya tadi antaranya membuat akal lemah dalam berpikir. Tadi antaranya apa? Pertama tadi sering nonton short tadi, Pak. Nah, saya nggak boleh, anak saya nggak boleh menonton short itu. Tak larang, nggak boleh pakai short begitu. Nonton apa? Mungkin yang disuka tapi masih bagus, nggak nyimbang agama, tapi jangan short. Nonton aja itu. Duduk pakai laptop. Ya. Nonton terus. Karena kalau sudah begitu nanti ini nggak fokus, Pak. Satu nggak fokus. Iya, berubah. Kedua, udah mulai dewasa dikit di SMP terutama, udah mulai ada rasa-rasa nafsu itu, syahwatnya naik itu, udah mulai, bahkan SD udah mulai, Pak, SD kelas 4, 5 udah ada yang dewasa belum saatnya itu. Itu nonton nggak baik, beroperasi itu sangat rusak akal otaknya itu. Rusak otaknya. Jadi perkembangan otak nafsu yang di belakang itu lebih cepat dibanding otak kanan kirinya. Si otak kanan kiri mandek akhirnya. Itu juga membuat kebodohan akhirnya. Gampang lupa, ngeblank, mental juga akan down.